Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu dosen pengampu, Ibu Apoteker Mira Febriana Magister Sains yang telah memberikan kami waktu dari kelompok 4 untuk dapat mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang anatomi fisiologi panca indera. Baiklah, untuk anggota kelompok dari kelompok 4 yaitu ada Fikri Al-Farabi, 2 Hanisa, yang ketiga Putri Gusriayu, yang keempat Rahmadina Mahera, yang kelima saya sendiri, Rohman Asbullah selaku moderator, yang keenam Sabrina Rahel, yang ketujuh Siti Aulia Wuliadi, yang ke-8 Siti Maisyara, dan yang terakhir ada Fiona Putri Amanda. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi pertama yang akan dijelaskan oleh Sabrina Rahel. Anatomi fisiologi panca indera. Manusia mempunyai 5 panca indera, yaitu yang pertama indera pencium, yaitu hidung, yang kedua indera pengecap, yaitu lidah, yang ketiga indera penglihatan, yaitu mata, yang keempat indera pendengaran, yaitu telinga, dan yang terakhir yaitu indera peraba, yaitu kulit. Alat indera kita berfungsi sebagai reseptor atau penerima rangsangan, dan setiap reseptor berfungsi untuk merespon rangsangan tertentu saja. Yang pertama yaitu indera penciuman. Hidung merupakan indera khusus yang terletak di dalam rongga hidung. Daerah sensitif pada indera pembau terletak di bagian atas rongga hidung. Struktur indera pencium terdiri dari yang pertama yaitu sel-sel penyokong yang berupa sel-sel epitel. Yang kedua, sistem olfaktori. Kemampuan membau makhluk hidup tergantung pada yang pertama susunan rongga hidung, yang kedua variasi fisiologi, yang ketiga spesies, yang keempat besarnya konsentrasi dari substansi yang berbau. Sekian dari saya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu bagian-bagian hidung atau rongga hidung yang terdiri dari rambut hidung atau bulu hidung yang berfungsi untuk menyaring udara yang dihirup. Selanjutnya, lapisan lendir yang berfungsi sebagai pelembab. Selanjutnya yaitu fisiologi pernafasan bagian atas. Yang pertama, ada rongga hidung yang terdiri atas vestibulum yang dilapisi oleh sel submukosa sebagai proteksi. Yang kedua, struktur konka yang berfungsi sebagai proteksi terhadap udara luar karena strukturnya yang berlapis. Selanjutnya, sel silia yang berperan untuk melemparkan benda asing keluar dalam usaha untuk membersihkan jalan nafas. Yang kedua, yaitu faring. Fungsi utamanya yaitu sebagai saluran alat pencernaan yang membawa makanan dari rongga mulut ke esofagus. Yang ketiga, laring memiliki fungsi utama untuk memungkinkan terjadinya vokalisasi. Laring juga melindungi jalan nafas bawah dari benda asing, di mana laring terdiri atas epiglotis, glotis, dan kartilago. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai indera penglihatan. Apa sih indera penglihatan itu dan apa saja bagian-bagiannya? Nah, indera penglihatan yaitu mata disebut juga dengan fotoreseptor karena mata sangat peka terhadap rangsangan cahaya. Bagian-bagian mata serta fungsinya yang pertama ada alis mata, yaitu berfungsi untuk mempercantik wajah dan melindungi mata dari sinar yang terlalu terik, sehingga menjaga keringat yang terakumulasi di dahi agar tidak mengalir ke mata. Yang kedua ada kelopak mata. Kelopak mata terdiri dari 2 bagian, yaitu pada kelopak mata atas dan kelopak mata bawah yang berfungsi untuk melindungi bola mata dari kerusakan. Kelopak mata terdiri dari 5 lapisan, yaitu yang pertama konjungtiva adalah selaput lendir yang melapisi bagian dalam kelopak mata dan melapisi juga permukaan bola mata. Yang kedua ada kelenjar meibomian yang dapat menghasilkan lemak untuk mencegah pelekatan kedua kelopak mata. Yang ketiga ada lapisan tarsal, yaitu lapisan jaringan ikat yang kuat untuk menunjang kelopak mata. Yang keempat ada otot orbicularis, yaitu otot yang berfungsi untuk menutup bola mata. Dan yang kelima yaitu jaringan ikat.
Yang ketiga ada bulu mata, merupakan barisan rambut yang terdapat pada ujung kelopak mata yang berfungsi untuk melindungi bola mata dari masuknya debu dan partikel. Pada bulu mata terdapat kelenjar minyak yang disebut dengan kelenjar Zeiss yang terletak pada akar bulu mata. Yang keempat ada kelenjar air mata. Kelenjar air mata letaknya di sudut lateral atas pada rongga mata dan berfungsi untuk menghasilkan air mata. Bagian-bagian mata yang pertama ada bola mata, yang kedua ada sklera, yang ketiga ada koroid, yang keempat ada iris, yang kelima ada retina, dan yang keenam ada lensa mata. Selanjutnya ada C. Kelenjar air mata. Kelenjar air mata letaknya di sudut lateral atas pada rongga mata dan berfungsi untuk menghasilkan air mata. Bagian-bagian mata ada bola mata, ada sklera, koroid, iris, retina, dan lensa mata. Bagian-bagian mata. Yang pertama bola mata. Bola mata manusia berdiameter kira-kira 2,5 cm. Bola mata bagian luar tersusun atas lapisan jaringan ikat yang berwarna putih dan kuat yang disebut sklera, dan lapisan dalam mempunyai pigmen tipis dan banyak pembuluh darah yang disebut dengan koroid. Yang kedua ada sklera. Di permukaan sklera terdapat sel-sel epitel yang membentuk membran mukosa dan berfungsi untuk mempertahankan mata agar tetap lembab. Pada bagian depan sklera ini terdapat selaput yang transparan atau tembus cahaya yang disebut kornea dan berfungsi untuk memfokuskan cahaya yang masuk ke dalam mata. Selanjutnya ada koroid. Koroid yaitu lapisan tipis yang dibentuk oleh jaringan ikat yang mengandung banyak pembuluh darah dan sejumlah sel pigmen. Dengan adanya pembuluh darah, koroid ini berperan sebagai menyuplai makanan ke lapisan retina mata. Koroid terletak sebelah mata sklera. Bagian belakang lapisan mata ini ditembus oleh saraf optik. Yang keempat ada iris. Iris merupakan selaput yang menggantung di antara lensa dan kornea. Iris dikenal sebagai selaput pelangi dan berperan mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk ke dalam bola mata. Selanjutnya ada retina. Retina merupakan lapisan terdalam dari bola mata. Retina ini terdiri dari 3 lapisan neuron. Yang pertama ada lapisan sel batang dan sel kerucut. Yang kedua ada lapisan neuron bipolar. Yang ketiga ada lapisan neuron ganglion. Yang keenam ada lensa mata. Lensa mata terletak di belakang pupil dan iris, berbentuk cembung, bersifat transparan, serta dikelilingi oleh jaringan yang mengikatnya. Lensa mata terdiri atas lapisan serat dan protein. Selanjutnya adalah indera pendengar. Indera pendengar manusia adalah telinga. Selain sebagai indera pendengar, telinga berfungsi sebagai keseimbangan. Telinga manusia terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Telinga luar. Daun telinga berfungsi untuk menerima dan mengumpulkan suara yang masuk ke dalam telinga. Saluran telinga luar berfungsi untuk menghasilkan minyak serumen. Telinga tengah. Telinga pada bagian tengah merupakan suatu ruang di dalam tulang pelipis yang dilapisi jaringan mukosa. Telinga dalam. Jendela oval berfungsi untuk menerima bunyi. Koslea atau rumah siput berupa tabung yang melikat seperti spiral dan berisi cairan limfia. Di dalam koklea terdapat korti yang banyak mengandung ujung-ujung sel saraf pendengaran. Sel saraf pendengaran ini berupa sel rambut yang peka terhadap rangsangan bunyinya. Selanjutnya yaitu indera pengecap. Papila atau tonjolan-tonjolan pada lidah memiliki bentuk-bentuk tertentu. Yang pertama ada papila filiformis, yang kedua ada papila fungiformis, dan yang ketiga ada papila circumvallata. Setiap puting pengecap terdiri atas 2 jenis sel. Yang pertama sel-sel pengecap, yang kedua sel-sel penunjang yang berfungsi untuk menyokong sel. Fungsi lidah selain sebagai indera pengecap, yaitu juga untuk mengatur letak makanan ketika dikunyah, dan juga membantu mendorong makanan ke kerongkongan. Yang selanjutnya yaitu indera peraba. Jika dilihat di bawah mikroskop, kulit terdiri dari 2 lapisan, yaitu lapisan epidermis dan lapisan dermis. Jaringan epidermis biasa disebut jaringan pelindung. Pengertian jaringan epidermis ini yaitu lapisan jaringan paling luar yang berfungsi sebagai pelindung atau menutupi saluran organ. Baiklah, selanjutnya itu ada dermis.
Dermis itu adalah bagian yang kedua atau menengah, di mana dermis ini mengandung serat kolagen, serat elastin. Serat kolagen dan serat elastin ini berperan penting bagi protein. Selain mengandung serat kolagen dan serat elastin tadi, dermis ini mengandung fibroblast dan pembuluh darah kecil. Baiklah, selanjutnya itu ada indera peraba dan tipe reseptornya, di mana yang pertama itu adalah rasa nyeri. Rasa nyeri ini biasanya terasa pada ujung saraf bebas. Kemudian ada rasa panas. Nah, rasa panas ini biasanya terasa pada ujung saraf. Kemudian ada sentuhan. Nah, sentuhan ini reseptor yang merangsangnya itu biasanya korpus Meissner. Kemudian ada tekanan. Tekanan ini reseptor yang merangsangnya itu ada korpus Ruffini, Pacini, dan Krause. Dengan berakhirnya penyampaian materi dari Siti Maisyarah tadi, berakhir pula lah sesi presentasi kami dari kelompok 4 tentang panca indera pada hari ini. Saya harap apa yang kelompok 4 sampaikan pada teman-teman sekalian semoga bisa dimengerti dan dipahami. Dan mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.